Jarak titik dan garis. Metode yang dipergunakan adalah luas segitiga sembarang. Demikian permasalahannya, ada sebuah titik P, kemudian ada garis EQ. Lalu kita akan mencari jarak titik P ini terhadap garis EQ. Sebelumnya kita akan membicarakan terlebih dahulu tentang segitiga sembarang. Berikut, menurut Heron, jika ada segitiga sembarang A, B, dan C, pertama kita harus cari dulu setengah kelilingnya, yaitu dengan menjumlahkan A, B, dan C, kemudian membagi 2. Jadi disebut dia dengan S. Lalu setengah keliling atau X itu tadi kita substitusi masuk ke rumus Heron ya. Ada 4 jadi S, S min A, S dikali S min A, dikali S min B, dan S min C dalam akar ya. Oke, kita coba aplikasikan ke soal 1, sebuah segitiga dengan rusuk 5, 12, dan 13 panjangnya. Lalu kita cari setengah kelilingnya dengan menjumlahkan 5, 12, dan 13. Lalu kita bagi 2, kita perolehlah setengah kelilingnya 15. Lalu 15 kita substitusi masuk ke dalam rumus Heron. Ya, kemudian AB dan C-nya kita pilih secara acak. Boleh 5, boleh 12 ya untuk A-nya. Jadi kalau misalnya kita pilih 5A, tentu yang lain mungkin 13B-nya dan C-nya 12. Jadi boleh secara acak. Kemudian kita masukkan, lalu kita lihat hasil perhitungannya 15, 10, 3, 2. 15-nya jadi tanpa kalkulator ya, kita pecah jadi 5 kali 3, 10, 5 kali 2. Menurut penyederhanaan bentuk akar, setiap dua bilangan yang sama, 5 dan 5, nanti setelah dia dikeluarkan dari akar, tinggal 1 di luar ya. Jadi begitu juga 3 dan 3 ini ada 2, setelah keluar dari akar, dia menjadi tunggal, yaitu 3. Gitu juga dengan 2. Kemudian akar ini sudah tidak ada lagi, sudah keluar semua, tinggallah bukan 0 ya, tapi 1. Jadi di sini di akar 1. Akar 1 itu adalah 1, lalu kita kalikan dengan 5 kali 3 kali 2. Kita peroleh luas senilai 30. Kembali ke permasalahan tadi, jadi rumus ABCD 3H mempunyai panjang rusuk 8, di mana P sebagai titik tengah EF dan Q sebagai titik tengah AB. Tentukan jarak titik P terhadap garis EQ. Jadi seperti yang sudah sebelumnya, setiap kita mencari jarak titik dan garis, maka titik ini harus dihubungkan ke ujung-ujung daripada garis sebagai berikut. Kemudian dari titik yang akan dicari tadi, kita buatkan sebuah garis vertikal atau garis tegak lurus terhadap garis EQ ya, garis yang dicari tadi. Kemudian kita beri perpotongannya dengan variabel R, lalu di sini simbol siku-siku. Kemudian kita hitung setengah kelilingnya. Kita tidak perlu ngecek ini segitiga apa, karena kita berbicara segitiga sembarang, maka kita langsung menghitung saja S-nya ya. Jadi EP-nya, karena EP itu adalah setengah EF, EF itu tadi 8 menurut soal kan, lalu setengahnya berarti tinggal 4. Kemudian PQ itu akan sama dengan FB atau rusuknya, jadi 8. Kemudian EQ adalah, ini EQ kita harus cari dulu menggunakan segitiga siku-siku. Jadi ini sebagai berikut. Jadi AE kuadrat ditambah ini AE kuadrat ditambah AQ kuadrat ya. AE-nya adalah 8, kemudian AQ-nya setengah dari AB. Jadi kita dapatkan 4 kuadrat 16 ditambah 64 80. Jadi disetengahkan 4 akar 5, lalu kita masukkan 4 akar 5 ke dalam EQ, lalu kita lakukan perhitungan 4 tambah 8 12 dibagi 2 jadi 6, kemudian 4 dibagi 2 jadi 2 akar 5. Ini tidak bisa kita jumlahkan ya, karena 4 akar 5 ini berbeda jenis, kecuali 4 dan 8 ya, boleh 12. Jadi 12 dibagi 2 langsung 6. Kemudian 4 akar 5 jadi 2 akar 5. Selanjutnya S ini kita masukkan ke dalam rumus Heron ya. Ini ada 4, 1, 2, 3, 4. Kita masukkan ke dalam. Kemudian yang jadi EP, PQ, dan EQ. Ini EP, PQ, dan EQ. Ini sudah kita lihat di sini ya, tinggal masuk aja. Jadi EQ-nya 4, kita masukkan 4 ya. Ini ada apa namanya? Terbalik. Jadi ini harusnya EP adalah 4, ini dia 4. Kemudian PQ 8, ini 8. Kemudian EQ itu 4 akar 5, ini 4 akar 5 ya. Oke, sudah masuk. Kemudian S ini agak panjang, 6 tambah 2 akar 5 itu masukkan kembali. Nah, setelah itu kita sederhanakan, karena ingat ya, 6 dan 4 boleh menjadi positif 2. 6 dan min 8 menjadi min 2. Kemudian 6 dan min 4, 2 dan min 4 menjadi min 2. Oke, ini tetap.
Nah, kita lihat dulu mana yang bisa. Nah, 6 tambah 2 akar 5 dengan 6 kurang 2 akar 5 ini adalah sejenis, yang membedakan hanya tambah dan kurang. Menurut aljabar, kalau keadaan seperti ini, maka kita tinggal mengalikan 6 dengan 6, kemudian 2 akar 5 dengan 2 akar 5. 2 kali 2, 4, akar 5 kali akar 5 adalah akar 25. Jadi 4 kali akar 25, atau sederhananya 4 kali 5, lalu plus sama minusnya kita kali. Demikian kalau bentuknya sama, hanya beda plus dan minusnya. Berarti ini pun sama saja, 2 akar 5 dengan 2 akar 5 kita kalikan, 2 kali 2 jadi 4, akar 5 dan akar 5 menjadi akar 25 alias 5. Kemudian 2 kali 2 jadi 4, plus kali minus jadinya minus. Lalu kita hitung 36 kurang 20, 16, 20 kurang 4 adalah 16. Jadi setiap dua yang sama kita keluarkan, jadi tinggal 16 akar 1, jadi 16. Kemudian ini 16-nya, 2 ini kita coret, jadi 2 akar 5 kita pindahkan ke kanan, berarti dia di posisi bawah. Lalu kita sederhanakan menjadi 8 per 5 akar 5 ya, kita rasionalkan atau kita kalikan dengan akar 5 per akar 5. Berikut soal yang lain, jarak titik G terhadap garis DB ya. Jadi di sini masih panjang rusuk 8. Kita hubungkan titik ini ke ujung-ujung garis supaya dapat segitiganya, lalu dari titik G ini kita tarikkan garis vertikal untuk DB, kita beri simbol siku-siku, kemudian perpotongan yang kita sebut dengan titik P. Lalu selanjutnya kita hitung berapa S-nya, yaitu BG, DG, dan DB. Jadi di sini kenapa bisa kita tahu 8 akar 2? Karena kalau kita lihat ini BG, BG ini akan diagonal sisi. Kenapa dia diagonal sisi? Karena berada pada sisi BCGF. Begitu juga dengan DB, ini diagonal sisi juga karena dia pada bidang ABCD atau pada sisi ABCD. Begitu juga dengan DG, ini juga pada sisi DCGH. Berarti tiga-tiganya ini kebetulan adalah diagonal sisi. Jadi diagonal sisi rumusnya adalah R akar 2. Karena R-nya adalah 8, jadi tinggal 8 akar 2, 8 akar 2, 8 akar 2. Kemudian kita hitung 8 tambah 8, 16 tambah 8, 24 dibagi 2 adalah 12 akar 2. Sebetulnya ini adalah kasus segitiga sama sisi. Jadi kita bisa gunakan kasus segitiga, konsep segitiga sama sisi ya di pembelajaran sebelumnya. Tetapi hari ini kita akan membicarakan segitiga sembarang. Jadi kita tidak melihat lagi segitiga sama sisi ini. Kemudian ini ada penjelasannya. BGDG adalah diagonal sisi. Kemudian kita buat luas 1 sama dengan luas 2. Untuk luas 1 kita buatkan ini alas kali tinggi bagi 2, jadi DB dikali BG bagi 2. Ya, ini segitiga siku-siku. Kemudian ini untuk segitiga sembarangnya. Jadi di sini ada S min A, S min B, S min C ya. Kita masukkan saja 12 akar 2 ini ke dalam S. Kemudian BG, DG, dan DB. Ya, BG-nya kita lihat di sana 8. Kita masukkan 8. Ini BG 8 akar 2 ya. DG 8 akar 2 ya. Berarti sama semua kita masukkan. Nah, kemudian kita coba sederhanakan. Ini jadi 4 akar 2. 4 akar 2, 4 akar 2 semua. Lalu 12-nya kita pecah menjadi 3 kali 4 akar 2. Sehingga kita dapatkan 4 akar 2 ada 4. Kita keluarkan semuanya dari akar. Jadi ada 2. Ingat tadi ya, kalau 2 jadi 1. 2 jadi 1. Jadi kalau ada 4, berarti ada 2 yang di luar. Nah, tinggal akar 3 di dalam. 4 akar 2 kiri dan kanan kita coret. Ini tadi ya. BD kan sudah tahu tadi 8 akar 2. Karena dibagi 2 jadi 4 akar 2. Kita coret. Kita dapatkanlah BG-nya menjadi 4 akar 6. Ya, soal yang terakhir. Titik Q terhadap DB. Ya. Di mana katanya di situ Q adalah tengah HG dan jarak titik Q terhadap garis BD. Jadi seperti tadi juga kita hubungkan, kita tarik garis vertikal, ya berpotongan titik P, di sini siku-siku ya. Lalu kita coba, nah di sini kita tidak mengidentifikasi apa jenis segitiganya. Jadi ini perhitungan ini digunakan nanti untuk perhitungan di bawah ya. Jadi oke, BD kita lihat dulu. BD ini diagonal sisi langsung ya, R akar 2, 8 akar 2. Sedangkan DQ ini harus kita cari dulu dengan Pitagoras, yaitu DHQ ya. Jadi kita pakai DH dan HQ. Oke, kita dapatkan 8 kuadrat sama 4. Ingat ya, Q ini hanya separohnya si HG. Jadi kita dapatkan akar 80. Sedangkan BQ ini kita ambilkan segitiganya BG dengan Q.
Nah, kenapa kita yakin bahwasanya itu BGQ adalah siku-siku? Jadi kita anggap saja HG itu sebagai rusuk tingginya ya. Kemarin kan sudah disampaikan bahwasanya setiap rusuk tinggi akan tegak lurus terhadap alas dan tutupnya. Jadi kalau misalnya ini garis tingginya AE, tutupnya yaitu FGH, alasnya yaitu ABCD, maka EA pasti akan tegak lurus terhadap tutup. Ini ya, sisi atas ini tutupnya dan sisi bawah ini alasnya. Nah, sama seperti itu tadi, HG mempunyai alas BCGF, mempunyai tutup HDAE. Jadi sudah dipastikan HG akan tegak lurus dengan bidang BC, GC, BF ya. Nah, perpotongan garis HG dengan bidang ini adalah jatuh pada titik G. Jadi kalau kita tarik nanti dari titik ini kemana saja, ke F, ke B, ke C, sepanjang dia masih di dalam bidang, maka dipastikan garis itu akan tegak lurus terhadap HG. Jadi dipastikan HG akan tegak lurus dengan GB. Jadi itu alasannya. Nah, karena itu langsung saja kita buat segitiga siku-siku BG dan QG ya. Di sini jadi BG dan QG. Lalu ingat BG-nya 8 akar 2 karena dia diagonal sisi, sedangkan GQ atau QG adalah separuhnya, jadi 4. Ya, kan setengah dari 8. Lalu ini 64 kali 2, 128 ditambah 16, 144 diakarkan dapat hasil 12. Nah, jadi ini hanya penjelasan segitiga BDQ sembarang ya. Jadi ini bukan gara-gara kita cari maka kita buat sembarang, bukan. Jadi ini memang sudah kita dari awal kita bekerja sebagai segitiga sembarang. Kemudian PQ. Nah, ini ada sedikit trik ya. Kita tidak menggunakan luas 1 sama dengan luas 2, tetapi kita menggunakan segitiga kiri sama dengan segitiga kanan. Oke, segitiga kiri adalah PQD, siku-siku ya, karena ini pun sudah pasti siku-siku, ini pasti siku-siku juga. Kemudian segitiga PQB. Jadi ini sama ya kiri dan kanannya. Nah, kita buat dulu Pitagoras PQ kuadrat untuk segitiga kiri. Berarti tinggal PD dan DQ. Ini adalah dia PD, maaf yang kanan dulu ya. PQ berarti si PB dan si QB. Ya, ini si BQ dan si PB ya. Itu yang kanan. Kita bisa masukkan apa yang diketahui. Jadi BQ ini tadi mana BQ sudah ada di atas. Ini 12, jadi 12 kuadrat 144. Sementara PB belum tahu. Gitu juga untuk yang sebelah kiri. Jadi PQ kuadrat DQ, kemudian ini DP, ini dia ya, atau PD. Nah, kemudian si DQ sudah ada di atas, kita hitung tadi akar 80. Jadi dikuadratkan jadi 80. Kemudian ini ada garis biru, artinya kita mau lakukan eliminasi. Ini kita kurangkan jadi 0. Kemudian ini nggak usah kita lihat, ini 144,80 aja jadi 64. Kemudian min PB kuadrat. Nah, ini min jadi positif. Kemudian PD-nya kita ganti, kita ingat PD, ya PD ini adalah DB dikurangi PB, kan begitu kan? Nah, jadi dia DB dikurangi PB dikuadratkan. Maksud dan tujuan di sini adalah supaya nanti ini menjadi satu huruf, yaitu huruf PB. Oke ya, jadi kita kuadratkan, berarti, maaf, kita masukkan dulu DB-nya. DB-nya sudah tahu tadi, berapa tadi DB? R akar 2 ya, 8 akar 2 ya, masukkan. Lalu kita kuadratkan. Nah, ini berarti menjadi 64 kali 2 dari 108. Ini menjadi PB kuadrat. Tetapi karena ini positif PB kuadrat, ini min PB kuadrat, berarti dia saling menghabiskan. Berarti tinggal yang satu lagi, tinggal kita kali ya. Ini berarti min 16 akar 2 PB, ini dia. Lalu 64 108 kita jumlahkan, 192. Lalu min 16 ini kita pindahkan ke kiri menjadi 16. Dari 192, yang 16 akar 2 kita pindahkan ke kanan balik, berarti jadi di posisi bawah, sehingga hasil sederhana menjadi 6 akar 2. Kemudian kita hitung berapa PQ-nya. Oke, PQ, pilih aja salah satu, misalnya kita pilih persamaan 1, ini. Lalu kita hitung 144 kurang PB, PB-nya sudah tahu dari 6 akar 2, kalau dikuadratkan kan berarti 36 kali 2, jadi 72. Dapatnya 72. Lalu kita hilangkan kuadratnya, berarti dapat lah 6 akar 2. Berarti jarak yang diinginkan yaitu Q ke BB yaitu PQ ya. Jadi hasil adalah 6 akar 2.